Ternyata pelaku ini menggunakan pisau ini untuk Di balik kontroversi beberapa oknum polisi yang menurunkan kepercayaan publik pada institusi Polri, mungkin disadari ada begitu banyak hal tak terduga di balik kinerja yang dilakukan institusi satu ini. Salah satunya tentang penampilan para anggotanya yang gondrong. Di balik itu tentu saja memiliki tujuan. Sebut saja agar memunculkan kesan samar saat beraksi di lapangan dalam mengungkap satu kasus kriminal. Nah, berikut ini kisah menarik momen polisi berambut gondrong pakai seragam dinas. Siapa sangka ada seorang lelaki bertubuh kurus, berambut gondrong, dan berkumis tebal yang sekilas tampak bukanlah seorang polisi. Namun nyatanya, ia tak hanya bagian dari Polri, tetapi ia juga merupakan senior para reserse di Polres Bone, Sulawesi Selatan. Bahkan ia dijuluki sebagai kakek dari Satuan Resmob di Polres Bone. Kamu mungkin pernah melihat sosoknya yang viral di media sosial. Yap, polisi tersebut bernama Aibtu Nur Alam. Dia seringkali tampil dalam balutan pakaian sipil, dengan kaos oblong dan celana sederhana, bahkan tak jarang sosoknya mengurai rambut gondrongnya. Sementara itu, ada pula momentum di saat Aibtu Nur Alam nampak memilih menggulung rambut gondrongnya ke bagian atas kepala. Kesan sangarnya terpancar abis ya guys. Nah, dalam kesempatan tertentu Aibtu Nur Alam bakal berbalut seragam dinas coklat khas Korps Bayangkara lengkap dengan baret merah. Misalnya saat mengikuti arahan dalam momentum pengamanan pemungutan suara di sejumlah TPS pada pemilu 2024 lalu. Kalau nggak pakai seragam polisi, Mimin pun nggak percaya bahwa Aibtu Nur Alam ini polisi loh guys. Tentu saja polisi gondrong tak hanya satu, masih banyak bertebaran di wilayah lainnya di Indonesia. Sebut saja ada sosok AKBP Awaludin Amin. Saat ini ia dipercaya menjabat sebagai Kapolres Maros, Sulawesi Selatan sejak 8 Juli 2022 lalu. Bahkan sebelumnya AKBP Awaludin Amin menjabat sebagai Kasubdit 4 di Treskrimum Polda Metro Jaya. Putra dari mantan Kadif TI Polri Irjen Pol Purnawirawan Detrandos Muhammad Amin Saleh ini sebelum memangkas rapi rambutnya, ia juga dulu polisi dengan rambut gondrong. Tentu saja karena berkaitan dengan tugasnya. Nah, dalam sebuah wawancara, AKBP Awal sapaan akrabnya mengungkapkan bahwa selepas dirinya lulus dari Akademi Kepolisian, ia ditugaskan di Korps Brimob dan bekerja selama 10 tahun. Kala bertugas di reserse inilah, AKBP Awal mulai memanjangkan rambutnya. Kalian mungkin udah pada tahu bahwa tidak ada larangan bagi anggota polisi yang bertugas di reserse untuk berambut panjang. Nah, AKBP Awal mengatakan sejak memangkas rambut, beberapa rekannya di kepolisian kaget dengan penampilannya yang tidak gondrong lagi. Sebab banyak rekannya yang mengenalnya adalah polisi gondrong. Tentu saja karena job desk yang sudah berubah ya guys. Next, ada anggota polisi yang dulu banyak mengungkap kasus kriminalitas bersama tim Jatanras Polda Sumatera Selatan. Yaps, siapa lagi kalau bukan Ibda Heri Kusumajaya. Ia dulu Katim Opsnal Unit 1 Subdit 3 Jarantas di Treskrimum Polda Sumsel yang dikenal garang saat melakukan penertiban dan operasi masyarakat atau pekat di kota Palembang. Katim Heri pun kerap dijadikan ikon tim Jatanras. Nah, sebelum memangkas rapi rambutnya, Ibda Heri Kusumajaya akrab dengan panggilan Heri Gondrong atau Hergon. Tentu saja karena berkaitan dengan penampilannya yang gondrong dan bertahun-tahun menjadi ciri khasnya di mata orang-orang. Usai menjalani pendidikan perwira, Ibda Heri pun sudah tak lagi bergabung bersama tim Jatanras. Sekarang ia bertugas sebagai Kepala Unit 1 di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumsel. Meski tugasnya kini berbanding dengan aktivitasnya saat masih di Jatanras, Ibda Heri mengaku tetap nyaman melakoninya. Betapa sangarnya dulu ya guys kalau ia masih gondrong plus dalam balutan seragam dinasnya sebagai polisi. Pantas aja kalau dulu Ibda Heri memang terkenal sebagai penumpas kriminalitas hingga ditakuti oleh para preman dan bandit di setiap aksinya. Sepakat kan guys? Gondrong bagi lelaki itu ada masanya. Komen di bawah dong. Berikutnya, sosok polisi gondrong yang satu ini pun begitu populer di mata masyarakat. Tentu saja tak hanya di Jakarta, tapi di Indonesia. Nah, sosoknya akrab dipanggil Bang Jack atau Jacqueline Choppers. Nama aslinya adalah Aibtu Zakaria. Ia anggota Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya. Tak main-main, followers Bang Jack di Instagram lebih dari 250.000. Hal ini menandakan kepopulerannya juga sebagai polisi reserse. Di samping itu banyak yang juga menyebut Bang Jack sebagai polisi artis karena dirinya sering tampil di televisi membawakan program khusus bertajuk Jatanras di Net TV.
Polisi yang kerap tampil nyentrik dengan ciri khas rambutnya yang gondrong pirang dibalut ikat kepala plus bertindik ini sudah 25 tahun berdinas di bidang reserse. Ia sempat ditugaskan selama 1,5 tahun di bagian Humas Polda Metro Jaya. Sebagai polisi yang sering memburu penjahat, Bang Jack pernah nyaris tewas. Ia pernah diberondong belasan peluru sewaktu mengungkap kasus perampokan ATM di Bandung. Tak pakai jaket anti peluru loh guys, tapi seperti punya cadangan nyawa. Ngeri ya. Berikutnya ada sosok polisi yang juga tak kaleng-kaleng. Bisa dibilang ya termasuk sosok yang melegenda sebagai polisi gondrong. Ia adalah Irjen Pol Purnawirawan Arman Depari yang kini menjabat sebagai Komisaris PT Pelindo Multi Terminal. Ia juga mendirikan dan menjadi Ketua Umum Gerakan Mencegah dan Mengobati atau GMDM yang berfokus pada pemberantasan narkotika. Nah, Arman Depari memang pernah bergelut sebagai Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional RI. Bayangin aja ya, ketika beliau berpakaian dinas, bukan sembarang gondrong. Banyak jabatan strategis yang pernah diemban oleh Irjen Pol Purnawirawan Arman Depari selama ini. Di antaranya Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya sampai di Mabes Polri dan Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri. Ngomongin soal reserse, maka tak sah rasanya jika tak menyinggung nama mantan Kapolda Riau ini. Arman Depari sangat berpengalaman dalam menginvestigasi suatu kejahatan. Di samping berkutat dengan penekanan kasus obat terlarang, Arman Depari juga pernah turut membantu dalam penangkapan tersangka terorisme. Ia memberikan hasil penyelidikan tim Ditserse Polda Metro Jaya terkait kasus bom Bali 1 yang berhasil menciduk sosok Imam Samudra. Nah, sampai saat ini Jenderal Purnawirawan Bintang 2 ini masih dengan rambut gondrongnya. Usia boleh 62 tahun, tapi rambut tetap gondrong ya. Next ada sosok Aibtu Ibnul Supriyanto yang juga dikenal sebagai polisi berambut gondrong. Ia pun akrab dipanggil Ibnul Gondrong. Ia sering memakai kacamata hitam sebagai ciri khasnya. Nama dan wajah Ibnul Gondrong yang seringkali muncul di medsos dan koran-koran ternyata menjadi momok tersendiri bagi para pelaku kejahatan untuk berpikir dua kali dalam melakukan aksi. Bahkan kata Ibnul, pernah ada pelaku yang menyerahkan diri karena takut ditangkap oleh dirinya. Nah, diketahui Aibtu Ibnul bertugas di wilayah hukum Polsek Lubuk Linggau Barat sebagai Kanit Intel. Dirinya juga cukup ikonik di Lubuk Linggau karena membuat pelaku kejahatan ciut jika ia turun aksi. Anggota Ibnul Gondrong pun dijuluki tim Gaspol. Bersama anak buahnya, Aibtu Ibnul yang juga atlet judo ini seringkali membuat video pendek berupa imbauan di media sosial. Terakhir ada sosok Aibtu Tito Ambara Pramono. Gondrong dan bertubuh gempal membuat perawakan Aibtu Tito makin sangar. Karena itu tak salah jika ia sangat ditakuti para pelaku kejahatan. Ratusan kejahatan telah ia tumpas dan tentunya ia juga menorehkan banyak prestasi. Ia sudah mengabdi lebih dari 20 tahun di Polres Brebes, Jawa Tengah. Namun yang mengejutkan nih guys, di suatu wawancara, ternyata Aibtu Tito kala masih muda tak pernah bercita-cita menjadi seorang abdi negara. Ia malah kepikiran ingin bekerja sebagai akuntan publik, seperti jurusan yang ia ambil saat kuliah. Tapi baru menjalani 1 semester, Aibtu Tito mengaku iseng mendaftar polisi dan ternyata diterima sebagai angkatan 1997-1998. Terakhir, diketahui Aibtu Tito menjabat sebagai Kanit 1 Satreskrim Polres Brebes. Dari deretan polisi gondrong yang Mimin sebut, ada lagi nggak nih nama lain yang kamu ketahui? Komen di bawah dong. Thank you update lovers.